Saudara-saudariku terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Una Sangta, Den Haag. Mengawali sajian Kopi Rohani pada Minggu Prapaskah kedua ini, saya mengajak kita bersama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membaharui perjanjian-Mu dengan manusia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Di atas gunung Engkau memperkenalkan Yesus yang harus kami dengarkan. Inilah putraku yang kukasihi. Dengarkan dia. Tanamkan dalam hati kami masing-masing kesediaan untuk mendengarkan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, Injil tadi mau mengedepankan perjanjian Allah dengan manusia. Di puncak Gunung Tabor, ketiga rasul
Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya. Rupa, bentuk, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yesus ditemani dua tokoh besar dari perjanjian pertama atau perjanjian lama, Musa dan Elia, yang mewakili penjaga hukum dan pelaksana tradisi nabi. Merekalah pejuang atas perjanjian Allah dan hidup dari perjanjian itu. Di atas gunung ini, ikatan perjanjian pertama dan kedua atau perjanjian lama dan baru dihubungkan. Sekarang Yesuslah yang melanjutkan tugas Musa dan Elia dengan cara baru yang langgeng, yang lestari, yang abadi. Dan Allah sendirilah yang mengesahkan perjanjian baru ini ketika Dia berkata, "Inilah anakku yang kupilih, inilah putraku yang terpilih, dengarkanlah Dia." Melalui Dia, perjanjian ini terwujud, terlaksana, terrealisir dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Sekarang, apa arti perjanjian itu bagi kita di tahun 2022 ini? Apakah kita masih sadar bahwa kita hidup dalam sebuah perjanjian? Bahwa kita adalah sekutu, mitra, konco Allah? Bahwa ada hubungan khusus antara Allah dan kita manusia? Di dunia kita saat ini, juga kita di Belanda, banyak orang mendambakan dasar, basis yang kuat. Mengapa, dari mana, dan untuk apa kita hidup? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak banyak orang. Banyak orang menempuh jalan sendiri, mencari makna hidup mereka. Ada orang yang coba memadukan ide-ide yang cocok dari berbagai agama dan aliran untuk dijadikan pegangan dasar pijakan hidup. Banyak yang sedang mencari. Mereka belum menemukan yang cocok, yang pas untuk hidupnya. Dengan penuh hormat kita menghargai yang masih dan terus mencari. Bagi kita sendiri sebagai orang Kristen, apakah kita juga masih mencari? Siapakah pegangan dan pijakan dasar hidup kita? Kepada siapa kita mesti mendengarkan? Petrus mewakili para rasul mau menghalangi rencana keselamatan lewat penderitaan dan salib, dan meminta membangun kemah di gunung karena tidak tahu apa yang mau disampaikan kepada Yesus. Tapi Yesus tetap mengajak mereka untuk turun dari gunung. Saudara-saudariku, hidup ini bukan sekedar pemandangan yang indah menakjubkan di atas gunung. Bukan sekedar penglihatan, mimpi, atau khayalan surga yang terjadi di bumi yang gemerlapan. Tapi pahit getir dan manis madunya realita yang mesti dijalani di lembah keseharian hidup yang ada salib dan perjuangan untuk meraih makna dan martabat sebagai insan beriman pada Tuhan. Kita jangan seperti Petrus yang mau mempertahankan indahnya pesona di atas gunung, tapi turun ke lembah kehidupan kita, di dataran hidup harian, di mana ada perang dan pengungsian saat ini. Dalam hamparan keseharian hidup yang penuh riak itulah, kita tetap berpegang teguh pada janji Allah yang tetap setia hingga selamanya. Dan hanya mendengarkan Yesus putranya yang telah membaharui perjanjian Allah dengan kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Saudara-saudariku, semoga kita diteguhkan, dibimbing, dikuatkan dalam siara hidup kita di dunia ini, dan semoga kita tekun dan setia mendengarkan Yesus yang membaharui perjanjian Allah dengan kita. Semoga Dia tetap menuntun kita dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.